Selanjutnya tanggal 20 Januari 2007 dijual tunai satu buah komputer PC Elite 4P. Penjualan dikenakan PPN, uang kas diterima secara tunai. Karena kita menjual berarti kita klik sales. Lalu enter sales. Customer-nya siapa sih? Customer-nya nggak ada. Tapi kita tulis aja, katanya customer-nya ada customer tunai. Tapi kalau misalkan ada nama customer-nya, silahkan diisi. Kalau mau nambah, kita klik new. Kita tulis aja customer-nya namanya si tunai. Jadi setiap yang tunai-tunai, dia masuknya ke sini. Oke. Karena tunai, pasti nggak ada payment is due-nya. Jadi nggak ada termin-terminnya karena tunai. Jadi biarinin aja. Text code-nya PPN. Oke, udah. Langsung aja, kalau ada card ID-nya silakan isi. Oke, pastiin dulu. Oke. Kita klik customer tunai. Oke. Lalu isi date-nya atau tanggalnya 20 Januari 2007. Oke, diterima satu buah ya. Satu buah. Lalu isinya Elite. Harganya ganti. Tadinya kan kita harga jualnya segini. Karena ini secara tunai mungkin ada potongan. Harusnya kalau secara kredit adalah 7.164. Tapi karena secara tunai mungkin ganti. Oke. Lalu di sini ada payment ya secara cash. Tapi kalau misalkan secara cek ini bisa diganti. Karena cash ya udah cash aja. Use method. Lalu karena ini pembayarannya secara tunai, berarti pay today-nya diisi. Pay today-nya adalah sebesar 7865. Sesuai dengan yang ini, total amount-nya. Jadi dari penjualan ditambahin tax. Oke, jadi balance due-nya adalah 0. Lalu, oh ya, di sini katanya klik detail. Detail yang ini. Nah, kalau misalkan dia tunainya masuknya ke Bank Mandiri, dia bakal masuk ini ke Bank Mandiri deposit account. Tapi karena dia ini bentuknya secara tunai, betul-betul tunai, klik yang group with undeposit fund. Jadi nggak transit dulu ke bank, tapi kita dapatnya secara tunai. Seperti itu. Klik OK. Terus klik record kalau sudah selesai. Selanjutnya tanggal 21 Januari 2007 didepositkan undeposit fund ke Bank Mandiri
untuk penerimaan uang kas dari penjualan tanggal 20 Januari 2007. Jadi, pembayaran yang tadi cash ini kita transfer ke Bank Mandiri. Gitu. Caranya adalah klik banking, lalu prepare bank deposit. Nah, ini kan ada beberapa yang beberapa pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai. Lalu klik yang disetorkan. Jadi yang tanggal 20 Januari ini disetorkan secara tunai. Jadi kita klik aja deposit. Kemana depositnya? Ke Bank Mandiri. Tulis Bank Mandiri di sini. Oke, tanggal berapa? Tanggal 21 Januari. Oke. Jadi saya ulang, jadi tanggal 20 Januari ini kita menerima benar-benar secara tunai. Lalu tanggal 21-nya baru kita setorin ke Bank Mandiri. Jadi kita menerima penjualannya itu bukan langsung ke Bank Mandiri, tapi benar-benar secara tunai dulu. Gitu. Oke. Kalau sudah, kita klik record. Nah, ini yang secara tunai ini nggak akan ada bekasnya kalau misalkan kita ngedepositin ke Bank Mandiri gitu, atau ke deposit ke bank. Kalau misalkan pengeluarannya secara cash, ya udah keluar aja gitu. Oke. Tanggal 21 Januari 2007 yang kedua, dibeli tunai 3 buah scanner Canon, belum termasuk PPN, pembayaran dilakukan secara cash juga. Oke, karena beli berarti purchase, enter purchase, isi suppliernya supplier tunai, tapi karena nggak punya supplier tunai berarti kita bikin yang baru. Oke, namanya tunai juga. Oke, kita pastikan PPN. Dan payment is due-nya juga nggak ada, karena secara tunai nggak ada terminnya. Begitu. Oke, udah. Lalu klik OK. Suppliernya tunai. Dan date-nya tanggal 21. Lalu 3 buah scanner Canon. Price-nya berapa? Price-nya 650.000. Oke. Lalu karena secara tunai sebetulnya bisa langsung pay today-nya di sini. Langsung pay today, masukin total amount-nya. Kalau udah selesai, klik record. Tapi ini ada jalan yang lain juga. Jadi kita masukin ke bill dulu, tagihan. Kalau di sini instruksinya dimasukin ke tagihan dulu, baru bayar, pay bill. Kayak gitu. Tapi ini kita ikutin secara instruksi aja biar betul. Gitu. Jadi jangan pakai cara cepatnya, takutnya ada kesalahan pada saat pembayaran. Oke. Klik record kalau sudah. Oke. Sebetulnya bisa aja cara cepat, tapi takutnya ada kesalahan bahwa kita akunnya bukan cash, tapi Bank Mandiri gitu.
Lalu masih di command center, di purchase, langsung ke pay bill. Nah, ininya yang diganti jadi cash atau kas gitu. Lalu suppliernya masuk supplier tunai. Jadi ini tuh kayak kita dikasih tagihan, terus kita bayar. Date-nya tetap tanggal 21. Oke. Lalu klik amount-nya berapa yang dibayar. Kalau tunai pasti semuanya dong. Klik lagi. Setelah itu kita klik record. Oke. Kenapa sih kita nggak pakai jalan cepet yang pay today yang tadi? Karena takutnya si akunnya ini masuknya ke Bank Mandiri, bukan secara cash. Makanya kita bikin tagihan dulu, baru bikin pembayaran gitu. Tapi kalau misalkan sejauh tidak masalah, maksudnya pembayarannya dilakukan oleh Bank Mandiri, klik aja langsung tadi yang pay today-nya, isi pay today-nya, lalu klik record. Nggak usah ada pembayaran lagi. Selanjutnya, tanggal 25 Januari 2007. Dikirimkan tagihan atau invoice kepada PT Marco untuk jasa instalasi sistem dengan kontrak senilai 15 juta sebelum PPN. Karena ini penjualan jasa, jadi klik sales, lalu enter sales, pilih invoice, karena kita ngirimin tagihan. Kalau misalnya ngirimin order aja, tapi kalau quote itu tuh nggak masuk apa-apa, jadi dia itu hanya pengingat aja quote itu. Customernya PT Marco, use customer, date-nya jangan lupa diganti. Lalu gini, karena dia bentuknya jasa bukan secara item, misalkan item satu unit komputer, 1 unit scanner, jadi layoutnya juga harus diganti. Layoutnya adalah service. Ini jadi ganti layoutnya, invoice-nya. Oke. Tulis aja jasa instalasi sistem. Lalu masuknya adalah akun apa? Akun penjualan jasa, bukan penjualan barang. Amount-nya berapa? 15 juta. Lalu sebelum PPN. Jadi 15 jutanya itu sebelum PPN. Kita klik teksnya PPN. Nah, jadi ada PPN-nya 15 juta tambah 1 juta 500, 16 juta 500. Gitu. Kalau selesai, kita klik record. Sudah. Oke, ini terakhir. Tanggal 31 Januari 2007. Ini tuh sebetulnya bukan transaksi, tapi ini tuh bikin jurnal penyesuaian. Biasanya jurnal penyesuaian itu adanya di akhir periode atau di akhir bulan, sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya di akhir periode, di akhir tahun. Tapi kalau misalnya kita bikinnya di akhir bulan, ya berarti tiap akhir bulan kita bikin jurnal penyesuaian. Nah, ini ada biaya penyusutan, biaya sewa dibayar di muka, yang harus jadinya beban 1.200.000, beban gaji yang harus dibayar, beban pemasaran atau biaya pemasaran yang harus dibayar. Oke. Kita masih di command center, klik account. Ini bikin jurnal penyesuaian ya. Lalu klik record journal entry. Nah,
Ini bentuknya kayak jurnal umum sih sebetulnya. Oke, date-nya jangan lupa 31 Januari 2007. Memonya ayat jurnal penyesuaian. Oke. Jangan klik teks inklusifnya, soalnya kan kalau misalkan biaya-biaya kayak gini kan dia tanpa teks. Itu tuh hitungan kita aja, kayak gitu. Yang ada teksnya itu kecuali penjualan sama pembelian itu pasti ada teksnya, entah teksnya itu termasuk atau teksnya itu exclude, kayak gitu. Oke, kita bikin dulu jurnal penyesuaiannya. Biaya penyusutannya biaya penyusutan kendaraan sama peralatan usaha. Nah, kita klik akunnya. Kalau misalnya nggak hafal, biasa, klik enter. Lalu cari biaya penyusutan. Oh ya, sebelumnya, kalau misalkan bikin jurnal penyesuaian, kalau ada biaya penyusutan, biasanya apa sih jurnalnya? Biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kayak gitu. Jadi ini kayak ngejurnal biasa aja. Nah, di sini kebetulan cuma biaya penyusutan aja, nggak masing-masing. Kalau misalnya masing-masing biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan peralatan usaha. Tapi kebetulan di sini akunnya nyatu antara biaya penyusutan kendaraan sama biaya penyusutan peralatan usaha. Jadi biayanya cuma satu aja, biaya penyusutan. Terus lawannya adalah akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 4.800.000. Oke. Lalu akumulasi penyusutan peralatan usaha. Ini dihapus aja, di delete. Berapa? 810.000. Ini baru kreditnya aja, tapi lawannya debitnya belum, kita klik aja. Jadi langsung muncul. Lalu selanjutnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka harusnya menjadi beban 1.200.000. Berarti kan sewa dibayar di mukanya berkurang dong. Nah, jadi beban sewa. Beban sewa itu adanya di debit. Berarti jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. $1.200.000. Lalu di sininya sewa dibayar di muka. Oke. Selanjutnya, biaya gaji yang harus dibayar. Berarti kita harus masukin biaya gaji. Gaji dan upah 15 juta. Lalu biaya pemasaran yang harus dibayar 5 juta. Nah, berarti kan jatuhnya biaya gaji sama biaya pemasaran itu kan masih hutang. Berarti kita cari lawannya hutang. Biaya pada hutang karena belum dibayar, alias yang masih harus dibayar. Kita cari yang sesuai di sini. Nah, ini kode 2 adalah akun hutang. Nih,
Di sini biaya yang harus dibayar. Use account. Oke. Total debitnya sama, total kreditnya sama, out of balance-nya 0. Ini nggak ada teksnya, jadi teksnya 0. Oke, berarti kita sudah selesai untuk sampai jurnal penyesuaian. Oke, setelah itu record. Sudah selesai transaksinya. Jadi sampai di situ aja transaksinya. Jadi pertama, waktu minggu kemarin saya jelaskan transaksi sales, termasuk bikin ordernya, bikin tagihannya, lalu bayar uang muka, returnya, lalu bayar atau lunasi invoice-nya, lalu purchase juga sama, ordernya, tagihannya, kita terima tagihan, lalu kita bayar uang mukanya, terus retur pembelian, kita ngembaliin retur, lalu terakhir pelunasan pembelian, lalu penjualan tunai, pembelian tunai, dan terakhir jurnal penyesuaian. Oke, mungkin sampai di sini aja UTS-nya. Nanti setelah UTS kita akan lanjut lagi ke hal yang lain selain pembelian dan penjualan. Seperti itu. Terima kasih.